Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik semuanya ya. Jadi di sini saya Nabila Rizka Nurjana dengan NIM 420190065 dari kelas 6C, Praktikan Anatomi Fisiologi Manusia 2022. Di sini saya mau berbagi informasi ke teman-teman semua tentang muskular atau otot. Yuk kita simak informasinya. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih apa itu otot? Jadi aku kasih tahu dulu ya. Otot itu berasal dari kata myo atau musculus. Jadi otot adalah bagian dari jaringan tubuh yang mampu berkontraksi. Nah, kontraksi otot di sini berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh kita. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu otot, sekarang kita lanjut ya. Jadi, otot kita itu ada 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik atau otot rangka, dan yang ketiga ada otot jantung. Kira-kira apa ya yang bedain antara ketiga otot ini? Jenis otot yang pertama yaitu otot polos. Nah, dari namanya aja udah kelihatan ya teman-teman kalau bentuk dari otot ini itu polos alias nggak punya garis melintang. Nah, bentuknya ini gelondong yang artinya setiap ujungnya yaitu runcing. Dan otot polos ini memiliki satu inti yang berada di tengah. Kerja dari otot polos ini yaitu cepat dan tidak mudah lelah. Kontrol saraf otot polos ini nggak sadar, artinya kita tuh nggak perlu repot-repot memerintahkan otot polos ini untuk bekerja. Nah, contohnya otot polos ini ada pada saluran pencernaan kita, seperti dinding usus, empedu, ureter, uterus, dan bagian organ dalam lainnya. Jenis otot yang kedua yaitu otot lurik atau otot rangka. Jadi, kenapa dinamain otot rangka? Karena otot ini berada pada sistem rangka pada tubuh kita. Selain itu, dari namanya udah kelihatan jelas ya kalau otot ini itu punya lurik atau garis-garis melintang. Selain garis melintang, otot lurik ini punya dua daerah atau corak yang berbeda, yaitu daerah yang gelap atau namanya aktin dan daerah yang terang yaitu miosin. Nah, ciri-cirinya adalah bentuk sel otot ini itu silinder dan kerjanya adalah cepat dan mudah lelah. Kontrol sarafnya yaitu sadar, artinya kita perlu memerintahkan tubuh kita untuk menggerakkan otot ini. Nah, contoh dari otot ini adalah otot-otot pada rangka tubuh kita, yaitu otot paha, otot betis, otot dada, dan otot-otot pada rangka manusia yang lainnya. Jenis otot yang ketiga yaitu otot jantung. Beda banget teman-teman, otot ini cuma ada di jantung ya. Nah, otot ini tuh memiliki bentuk yang memanjang dan bercabang, namun cabangnya tetap akan menyatu ya. Nah, otot jantung ini memiliki inti yang berada di tengah. Sifat kerja otot jantung yaitu lambat tapi tidak cepat lelah. Kontrol sarafnya itu tidak sadar. Nah, fungsi dari otot ini yaitu membantu dalam memompa darah dari hasil metabolisme atau karbon dioksida dan pastinya membantu kerja organ jantung itu sendiri. Jadi setelah tadi kita udah belajar apa itu otot, kemudian ada jenis-jenis otot. Nah, sekarang kita lanjut ya, yaitu sistem kerja otot. Jadi sistem kerja otot itu ada dua jenis nih teman-teman, yaitu antagonis dan sinergis. Kira-kira gimana ya bedanya? Terus gerakannya kayak gimana? Yuk kita simak. Sistem kerja otot yang pertama yaitu otot antagonis. Nah, otot antagonis ini adalah pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan pada otot yang sedang berkontraksi. Jadi mudahnya tuh gini teman-teman, untuk otot antagonis ini bekerja secara berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Contoh otot antagonis yang pertama yaitu flexor dan extensor. Untuk flexor adalah gerakan membengkokkan tulang seperti membengkokkan tulang lengan tangan. Contoh gerakannya ada di samping. Selanjutnya yaitu extensor. Nah, extensor adalah gerakan meluruskan tulang seperti meluruskan tulang lengan kita. Contoh gerakannya ada di samping. Contoh gerakan antagonis yang kedua yaitu abduktor dan adduktor. Untuk abduktor yaitu otot yang menyebabkan gerak abduksi atau gerak anggota tubuh yang menjauhi sumbu tubuh. Contoh gerakannya ada di samping. Selanjutnya yaitu adduktor. Adduktor adalah otot yang menyebabkan gerak adduksi atau gerak anggota tubuh yang mendekati sumbu tubuh. Contoh gerakannya ada di samping.
Contoh gerakan otot antagonis yang ketiga yaitu depressor dan elevation atau elevator. Untuk depressor yaitu otot yang menyebabkan gerak depresi atau menundukkan kepala ke bawah. Contoh gerakannya ada di samping. Selanjutnya adalah gerakan otot elevation atau elevator, yaitu gerakan ke arah atas. Contohnya ada di sebelah sini. Contoh gerakan otot antagonis yang keempat atau yang terakhir, yaitu otot supinator dan otot pronator. Untuk otot supinator yaitu otot yang menyebabkan gerak supinasi atau gerak telapak tangan membuka. Contoh gerakannya ada di sini. Selanjutnya adalah otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan gerak pronasi atau gerak telapak tangan telungkup atau menutup. Contoh gerakannya ada di sini. Sifat kerja otot yang kedua, yaitu otot sinergis. Otot sinergis adalah gerakan yang menimbulkan kontraksi gerak searah, atau mudahnya gini teman-teman. Untuk otot sinergis, ini adalah otot yang bekerja secara berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya searah atau tidak berlawanan. Contoh gerakan otot sinergis yang pertama yaitu pronator teres dan pronator quadratus. Contohnya adalah otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Contoh gerakannya ada di sini. Contoh otot sinergis yang kedua yaitu otot-otot antara tulang rusuk yang bekerja sama ketika kita menarik nafas. Nah, sudah selesai deh pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini tentang muskulus atau otot dapat dipahami dan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!